Selamat sore, Bapak Ibu. Ada yang masih rehat atau bisa kita mulai? Semoga tidak capek ya, Bapak Ibu, karena estafet sekali. Jam segini belum selesai. Undangan sudah kabur, Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, diberitahukan bahwa minggu depan adalah sesi terakhir PKPA, ya, sekaligus akan ada penutupan yang kiranya nanti akan kita mohonkan juga ada partisipasi dari DPN langsung. Kita mohonkan Pak Salih untuk juga ikut menutup PKPA angkatan ke-12 ini. Bisa dimulai ya, Bapak Ibu. Agar tidak semakin malam nanti selesainya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan ini kita lanjutkan tryout terkait surat gugatan. Bapak Ibu pasti sudah memahami tentunya apa itu gugatan. Secara singkat, gugatan adalah mekanisme upaya yang dapat dilakukan oleh subjek hukum untuk menuntut hak yang dilanggar oleh subjek hukum yang lain dalam permasalahan perdata yang diajukan di pengadilan negeri yang berwenang. Oke, dasar hukumnya, ketentuan dari gugatan itu sendiri diatur di pasal 118 AR atau 142 R3. Mekanisme beracaranya nanti kiranya seperti ini. Pertama, gugatan didaftarkan, kemudian pemanggilan para pihak. Setelah itu penetapan jadwal mediasi, penetapan hasil mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dan rekonvensi tergugat, replik, duplik, pembuktian surat penggugat, pembuktian surat tergugat, saksi penggugat, saksi tergugat, kesimpulan, kemudian putusan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini di luar materi surat gugatan ya. Apakah ada yang sudah memahami apa itu rekonvensi, replik maupun duplik? Bisa bantu saya untuk menerangkan apa itu rekonvensi tergugat, replik, dan duplik. Salah satu mungkin Pak Amir. Rekonvensi itu berkaitan dengan gugatan balik, Pak, dari tergugat kepada penggugat. Oke, baik. Kemudian replik, Pak. Replik, ada yang tahu? Jawaban penggugat terhadap tergugat, Pak. Jawaban penggugat terhadap Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis. Oke, replik lebih tepatnya tanggapan dari penggugat atas jawaban dari tergugat. Kemudian duplik, ya, sebaliknya tanggapan dari tergugat atas replik tergugat. Sorry, atas replik penggugat. Ini di luar materi ya. Oke, kita masuk sekarang ke format suratnya. Bagian dari surat gugatan ada 3, sama seperti surat kuasa tadi, saya bagi 3 juga. Yang pertama, identitas gugatan.
kemudian ada posita dan petitum. Tadi sempat saya dengar ketika tryout pilihan ganda ada penjelasan-penjelasan terkait posita dan petitum. Bapak Ibu sudah memahami ya, tidak perlu saya sampaikan. Ya, kita lewati. Nah, kita masuk ke isi dari identitas gugatan. Jangan terkecoh, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan termasuk poinnya, karena kita masih teorinya saja. Poinnya nanti ketika selesai saya sampaikan saya sampaikan materi ini, baru saya sampaikan 19 poin surat gugatan. Dalam identitas gugatan ada yang namanya kop surat, kantor advokat, ya. Ini opsional. Kadang dalam surat gugatan juga tidak ada kop ini, tergantung dari kantornya. Apakah menggunakan atau mencantumkan kop surat pada setiap surat yang dia kirimkan. Oke, yang kedua ada perihal gugatan. Jadi kita sudah mengetahui ada dua, wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga, identitas tujuan pengadilan yang dimaksud. Keempat, identitas pemberi kuasa dan identitas penerima kuasa selaku penggugat dengan disertai tanggal penandatanganan surat kuasa, serta identitas lawan selaku tergugat. Posita gugatan, ya ini terkadang advokat-advokat pun dalam merangkai posita itu juga bingung, ya, runtutannya juga bingung. Ada kalanya yang seharusnya di bawah dia cantumkan di awal kronologi. Posita gugatan yang pertama, kronologis awal terjadinya hubungan hukum yang terjalin antara penggugat dengan tergugat. Misalkan dalam kasus soal tryout tadi, awalnya bagaimana hubungan yang terjalin itu? Sehingga kok ada terjalin perjanjian hutang piutang, awalnya bagaimana? Itu ya. Awal mula atau latar belakang terjadinya suatu kesepakatan. Yang kedua, dasar hubungan hukum. Tadi sudah saya sampaikan, entah itu perjanjian, kesepakatan, atau perbuatan melawan hukumnya. Ketiga, hak dan kewajiban penggugat maupun tergugat dalam hubungan hukum tersebut. Disampaikan, misal tadi perjanjiannya, si penggugat sebagai debitor, si tergugat sebagai kreditor. 4. Penekanan bahwa tergugat telah merugikan penggugat dengan melakukan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum akibat dari adanya kesalahan dari tergugat. Ya. Kata merugikan ini harus tercatat karena tidak semuanya wan prestasi itu merugikan pihak yang lain, misalkan. Ketika misalkan pihak yang lain tidak merasa dirugikan atas perbuatan wan prestasi tersebut, itu kenapa digugat kan begitu ya. Nah, ini ada penekanan bahwa tergugat telah merugikan penggugat. Kelima, penggugat ingin tergugat melaksanakan kewajibannya dalam hal wan prestasi. Tadi sudah saya sampaikan pada saat tryout surat kuasa bahwa terkait wan prestasi, petitumnya adalah permintaan untuk agar tergugat melaksanakan kewajibannya. Beserta bunga atas keterlambatan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh atau tergugat mengganti segala kerugian material, kerugian pokok beserta kerugian imaterial, pemulihan kehormatan yang dialami penggugat untuk gugatan PMH. Jadi ada perbedaan di sini ya. Ketika wan prestasi yang hendak diminta nanti apa saja, yang diuraikan apa saja. Ketika perbuatan melawan hukum yang diuraikan apa saja berbeda. Keenam,
berharganya sita jaminan barang milik tergugat atau barang milik penggugat dalam penguasaan tergugat. Misalkan sita jaminan barang milik penggugat dalam penguasaan tergugat tadi, contohnya sertifikat itu tadi disita terlebih dahulu. Misalkan demikian. Atau misalkan penggugat mengetahui ada sertifikat lain yang menjadi milik tergugat, itu bisa dimintakan sita jaminan juga. Yang ketujuh ada uang paksa, guangsong. Uang paksa ini biasanya kita minta untuk penekanan agar tergugat dapat dengan segera melaksanakan putusan. Kita ke petitum. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan mengikat perjanjian nomor sekian antara penggugat dengan tergugat wan prestasi. Tiga, menyatakan bahwa tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Keempat, memerintahkan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian nomor sekian untuk hal wan prestasi ya. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian nomor sekian. Ini untuk gugatan wan prestasi. Kelima, memerintahkan tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar sekian. 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa barang milik tergugat. 7. Memerintahkan tergugat untuk membayar uang paksa guangsong setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang lain. 9. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya. Sampai sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Izin, Pak. Iya, Pak Darmaji. Pak, ini nanti konsep kita adalah memilih salah satu, Pak ya. Kan ada PMHA, ada wan prestasi tadi. Tadi tidak ada pilihan, Pak, karena memang dari soal tryout tersebut itu yang terjadi adalah PT Star melakukan perbuatan melawan hukum, Pak. Jadi tidak bisa kita pilih salah satu. Ya, jadi wan prestasinya tidak memenuhi, Pak, karena memang perjanjiannya sudah selesai. Itu, Pak Darmaji. Baik, Pak, mau terima kasih. tanya, Pak. Silakan Bu Dwi. Bu Dwi. Itu tadi saya lihat untuk yang poin keempat, petitum gugatan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian itu untuk wan prestasi. Apakah kalau untuk PMH itu bagaimana ya, Pak? Kalau PMH itu nanti ranahnya memerintahkan tergugat untuk mengembalikan. Nah, mengembalikan apa? Misalkan dalam kaitan mobil dicuri, mengembalikan mobilnya misalnya. Atau yang bisa diminta misalkan mobilnya sudah tidak ada, sudah entah kemana, kita minta ganti kerugian. Gitu, Bu Dwi. Dalam kaitan soal yang tadi, petitumnya bisa dirubah menjadi memerintahkan tergugat untuk mengembalikan sertifikat nomor sekian kepada penggugat. Gitu, Bu Dwi. Oke, Ya, Pak, ada yang lain? makasih. Ada yang lain? Cukup ya. Ini ada 19 poin penilaian surat. Sorry, ini surat gugatan. Ada kesalahan. Oke. Yang pertama, ada perihal gugatan. Ini yang masuk poin ya. Coba dilihat bersama. Yang pertama ada perihal gugatan, entah itu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, itu harus ada. Kedua, alamat tujuan pengadilan, identitas advokat penerima kuasa. Kemudian ada kalimat
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal. Ya. Biasa dibumbui dengan kata terlampir. Kalimat bertindak untuk dan atas nama klien kami. Keenam, identitas pemberi kuasa. Untuk selanjutnya disebut penggugat. Ya. Identitas pemberi kuasa ini merujuk kepada surat kuasanya. Ketujuh, ada kalimat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap gugatan apa? Ini ya. Silakan dicatat di sini gugatan apa, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kedelapan, identitas tergugat. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Ini penekanan. 9. Adapun gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut. Kalimat ini. 10. Kronologis awal mula terjalin hubungan hukum. Jadi sudah saya sampaikan. 11. Uraian ganti kerugian. Ya. Jadi 12. Uraian sita jaminan. 13. Uraian uang paksa. Tadi sudah saya sampaikan. 14. Atas dasar uraian di atas, ini kalimat ya. Atas dasar uraian di atas, maka penggugat mohon agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut. Ini sebelum ke petitum ya. 15. Tuntutan pelaksanaan kewajiban, ganti kerugian dan sita jaminan. 16. Tuntutan uang paksa. 17. Jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. 18. Tempat tanggal pembuatan surat gugatan. Ke-19, hormat kami, nama kuasa penggugat, tanda tangan. Ya, poin 1 sampai 8 adalah identitas gugatan, poin 9 sampai 13 adalah posita gugatan, poin 14 sampai 19 adalah petitum dan penutup. Sampai di sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Mau bertanya? Ya, Pak? izin, Pak. Ya, Pak, materi gugatan ini menyambung dari materi surat kuasa tadi, Pak ya? Iya, sambung, Pak. Baik, Pak. Pasti. Nanti di ujian pun sama. Soalnya cuma satu, diminta untuk membuat surat kuasa dan gugatannya. Ya, bertanya Pak Ardi. Silakan Pak Robi. Tidak kelihatan kan? Ya. Iya, maaf Pak. Pak di nomor 17 Pak. Ya. Jika pengadilan negeri titik-titik berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Nah ini diisinya pengadilan negeri atau di slide Bapak yang sebelumnya kan disebutkan apabila majelis hakim berpendapat lain. Ini boleh diisi salah satu pengadilan negeri atau majelis hakim atau ada kesalahan penulisan Pak di sini? Sorry, ini biasa majelis hakim pengadilan negeri mana gitu. Jika majelis hakim pengadilan negeri misalkan Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Begitu Pak. Ada tambahan majelis ya Pak di depan Ya. pengadilan. Ya, Baik gitu, Pak, ya. terima kasih. Ada yang lain? Cukup ya. Ini saya sampaikan tadi. Soalnya apa perlu saya tampilkan lagi? Nanti saya beri waktu 1 jam untuk mengerjakan surat gugatan. Setelah itu tolong difoto sama seperti tadi. Kirimkan ke Mas JP. Nanti akan kita bahas hasil pekerjaannya. Apa perlu saya tampilkan contoh konsep surat gugatannya? Iya Pak, Itu, Pak. perlu Pak. Pak, ini untuk surat gugatannya tetap memakai tulisan tangan atau
print out ya. Sama Ibu, surat gugatan juga memakai tulisan tangan karena nanti ujiannya semuanya tulisan tangan, tidak ada yang membawa gadget, tidak ada yang membawa laptop ataupun Ditulis sampai tangan. itu ya Ibu. Ini contohnya konsep surat gugatan nanti untuk upah. Pertama ada perihal, kemudian alamat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri mana. Salam hormat. Subjek hukum yang bertanda tangan di bawah ini nama penerima kuasanya, merujuk pada surat kuasanya, ini nama advokatnya. Pada kantor advokat, para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat mana berkantor tetap di Jalan XXX Surabaya. Nah, ini poin yang ketiga. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal. Ini penting ya, karena merujuk surat kuasanya ditandatangani tanggal berapa. Dalam hal ini bertindak untuk dana atas nama klien kami. Kelima. Nah, karena tadi prinsipalnya adalah PT, maka ada tambahan bertindak untuk dana atas nama PT sesuai dengan surat kuasanya tadi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap, nah ini nama tergugatnya. Jika misalkan ada turut tergugat, ya silakan ditambahi di sini turut tergugat. Tapi nantinya ketika di ujian, saya rasa tidak akan ada turut tergugat. Walaupun dalam kasus sama seperti ini, mungkin nanti bahasa Bank Pertiwi itu akan diganti dengan bahasa pihak ketiga tanpa nama, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan dia sebagai turut tergugat. Karena akan semakin lama nantinya. Dalam hal ini penggugat menyampaikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut. Majelis Hakim yang terhormat, kronologis awal mula hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, kronologis permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, ini semuanya fleksibel. Fleksibel tergantung pengembangan Bapak dan Ibu sekalian. Perhitungan kerugian yang dialami penggugat sebagai akibat dari tindakan tergugat. Kemudian ada bahwa karena tergugat telah melakukan apa? Wan prestasi PMH, maka patutlah penggugat untuk memohon sita jaminan terhadap sertifikat nomor sekian. Bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah tergugat untuk membayar denda bangsong untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkenan memutuskan, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ini wajib ada ya, cuman dalam kasus ujian advokat ini tidak masuk di poin. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar sekian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan sertifikat nomor sekian, memerintahkan tergugat untuk membayar bangsong, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, atau itu tadi ya sudah demikian gugatan penggugat Surabaya, hormat kami kuasa hukum penggugat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian dalam waktu 1 jam Bapak Ibu bisa merangkai satu gugatan dengan sempurna dan efisien. Melihat dari hal seperti ini, kira-kira. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, Pak Ainul. Iya Pak, ini karena biar kita itu lebih luas dalam menjawabnya, kalau di-share contohnya itu bagaimana Pak? Mohon maaf sebelumnya. Oke, setelah ini saya share ya. Soalnya tidak perlu saya share lagi ya, karena Bapak Ibu sudah mempunyai semacam tadi. Silakan sekarang pukul 4.10, 4 lebih 10. Saya beri waktu
1 jam. Mohon izin, Pak. Iya, Apakah tidak ada penyebutan dasar-dasar hukum di dalam surat gugatan ini? dasar hukumnya hanya ada 2, Pak. Wan Prestasi 1243, PMH 1365. Cuman gitu aja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik ya, Bapak Ibu. Ini saya share screen-nya. Silakan mulai mengerjakan. Oh, ya Kita akan operasi. berjumpa lagi 1 jam kemudian. Operasi lah. Selamat mengerjakan.
Sudah selesai? Belum, Pak. 10 menit, Ibu.
Sudah, Bapak Ibu? Silakan dikirimkan hasil kerjaannya ke Mas Jipi, difoto, kemudian kirimkan. Tadi untuk surat kuasanya sudah kami lihat, sudah kami koreksi. Pada dasarnya tulisannya oke. Tulisannya sudah oke, bagus. Hanya saja materinya yang diperkuat. Silakan dikirimkan. Baik, kita sembari mulai ya, biar tidak terlalu malam selesainya. Kita mulai pembahasannya. Nah, di sini ada kop surat advokat ya. Ini kop surat di kantor saya. Nanti Bapak Ibu ketika sudah menjadi advokat, ingin mendirikan kantor sendiri, silahkan. Silahkan juga membuat kop suratnya, logonya bagaimana, ininya bagaimana, silahkan. Di sini tertera gugatan antara PT Bumi selaku penggugat melawan PT Star selaku tergugat dan PT Bank Pertiwi selaku turut tergugat. Ini fleksibel ya, ketika nanti ujian advokat, misalkan ada perkara yang sama soalnya, ini tidak dicatatkan, tidak masalah. Yang terpenting tergugatnya. Di sini tanggal. Ada dua opsi, tanggal bisa diletakkan di awal surat ataupun di akhir surat. Nomor sesuai dengan nomor dari kantor tersebut. Perihalnya jelas tadi ya, perbuatan melawan hukum. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Jakarta Pusat. Salam hormat. Ini redaksinya hampir sama dengan surat kuasa yang tadi. Subjek hukum, nama, nomor KTP ini lengkap ya. Dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Bumi. Oke, kita lewati. Demi kepentingan hukumnya terkait dan berkaitan dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini telah memilih kediaman domisili di kantor kuasanya dan memberikan kuasa penuh kepada. Ini saya buat terbalik ya. Tadi contoh konsepnya. Nama identitas advokat terlebih dahulu, baru identitas pemberi kuasa. Nah, di sini dalam kasus ini, saya menyampaikan identitas pemberi kuasanya terlebih dahulu, baru nama-nama advokatnya. Apakah boleh demikian? Boleh. Ya, boleh demikian, boleh. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat ini, penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Star. Ingat ya, ketika kita menggugat sebuah perseroan, bukan direkturnya yang kita gugat. Karena direktur adalah person. Tapi kita langsung menggugat badan hukumnya, PT. Ya, ada kalanya teman-teman dari advokat itu ketika menggugat PT, yang digugat adalah direkturnya. Atau kalau tidak begitu, tergugatnya PT, kemudian tergugat dua direkturnya, ada juga yang tergugatnya PT, kemudian turut tergugat direktur. Direktur ini tidak ikut apa-apa, ya, tidak bertanggung jawab langsung. Jadi yang bertanggung jawab ketika ada gugatan begini adalah langsung dengan PT-nya. Kita tujukan gugatan kepada PT. Entah nanti misalkan tergugat
diwakili oleh kuasanya, yang bertanda tangan di situ adalah direktur, itu urusan mereka. Gitu. Ya. Nama Bank Pertiwi sebagai turut tergugat. Oke, kita mulai di positanya. Majelis Hakim yang terhormat, berikut penggugat sampaikan dalil-dalil yang melatar belakangi gugatan ini, yaitu yang pertama, ini fleksibel ya, saya selesaikan sendiri, jadi soalnya adanya seperti itu, tapi saya kembangkan lagi, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan juga nanti ketika ada soal dalam UPA, misalkan kronologisnya ketika kita hanya sekedar mengambil dari soal tersebut kurang lengkap, kita bisa menambahi sendiri. Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2018, penggugat ingin melakukan ekspansi dan berkreasi untuk menciptakan produk baru, sehingga membutuhkan tambahan modal untuk melaksanakannya. Ini jelas ya, latar belakang kenapa adanya perjanjian hutang piutang. Ya, penggugat ingin melakukan ekspansi dan berkreasi, menciptakan produk baru. Ini latar belakangnya. Kemudian bahwa karena hubungan baik yang telah lama terjalin antara penggugat dengan tergugat, maka tergugat bersedia membantu dengan memberikan tambahan modal dengan kesepakatan hutang piutang dengan jaminan. Ya. Ini di sini saya sampaikan latar belakang kenapa tergugat yang notabene bukan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mau untuk meminjamkan uangnya. Ya. Latar belakangnya karena ada hubungan baik yang telah lama terjalin antara penggugat dengan tergugat. Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2019 telah ditandatangani akte perjanjian hutang piutang nomor 99 lengkap dibuat di hadapan notaris dengan ketentuan pinjaman sebesar 240 miliar rupiah dengan jangka waktu pengembalian hutang selama 2 tahun. Bahwa perjanjian hutang piutang tersebut ditandatangani dengan jaminan sebuah objek milik penggugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Di bagian ini saya lewati kronologis pembayaran atau angsurannya, karena kenapa? Di sini kita tidak sedang menggugat wan prestasi, tapi tujuan kita adalah objek kita adalah perbuatan melawan hukum atas sebuah sertifikat. Jadi saya lewati, saya langsung menyampaikan bahwa tepat tanggal 14 Februari 2021 penggugat telah melunasi hutangnya kepada tergugat. Jadi kronologi pembayaran, kronologi bagaimana misalkan ada telat bayar ini dan lain-lain saya lewati. Dendanya saya lewati, bunganya saya lewati, yang jelas pada tanggal 14 Februari 2021 hutang piutang selesai. Ya. Poin ke-6, bahwa penggugat telah berupaya untuk meminta kembali jaminan tersebut secara baik-baik kepada tergugat. Penggugat juga telah melayangkan surat peringatan atau somasi kepada tergugat sebanyak 3 kali. Somasi ini penting untuk disampaikan dalam posita karena biasanya ketika belum ada somasi, majelis hakim meminta kepada penggugat untuk mencabut kembali surat gugatannya dan terlebih dahulu mengirimkan somasi kepada tergugat. Dalam rangka upaya untuk penyelesaian secara baik-baik terlebih dahulu. Ya. Jangan lupa terkait somasi ini nanti juga harus ada, tapi tidak masuk poin, hanya saja kronologisnya nanti agar lengkap, agar jelas. Poin ke-7, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 penggugat baru mengetahui, ini fleksibel ya, tergantung nanti Bapak Ibu sekalian mencatatkannya
pada tanggal berapa baru diketahui bahwa sertifikat tersebut berada di pihak ketiga. Karena dalam soal tidak ada, bukan berarti tidak boleh. Jadi itu dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu sekalian. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 penggugat baru mengetahui jika ternyata jaminan yang diserahkan oleh penggugat kepada tergugat telah menjadi jaminan atas perjanjian hutang piutang antara tergugat dengan turut tergugat sejak tanggal 18 Oktober 2020. Di sini saya tidak menyampaikan apa alasannya, maka terjadinya bagaimana kemudian jaminan tersebut atas hutang piutang sebesar berapa, karena itu bukan termasuk urusan dari penggugat. Poin ke-8, bahwa oleh karena tindakan tergugat yang tidak mengembalikan objek milik penggugat dan menjadikan objek milik penggugat sebagai jaminan atas hutangnya kepada turut tergugat tanpa persetujuan penggugat, maka perbuatan tergugat telah memenuhi unsur pasal 1365 BW dan patutlah tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penekanan ini penting ya, karena dalam posita dan petitum nanti harus sama. Hal-hal yang tidak tercatat dalam posita tidak boleh diminta dalam petitum. Hal-hal apapun yang tidak tercatat dalam posita tidak boleh dimintakan dalam petitum. Misal dalam positanya tidak menyampaikan adanya kerugian material, maka dalam petitum tidak boleh dimintakan pengembalian kerugian atau ganti kerugian. Poin 9, bahwa apabila objek jaminan milik penggugat telah dikembalikan oleh tergugat sejak tanggal 14 Februari tahun 2021, maka dalam bulan Februari itu pula penggugat dapat memperoleh pinjaman sebesar 200 miliar rupiah sebagai modal usaha dan diperkirakan penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 2 miliar rupiah setiap bulannya. Nah, ini adalah bagian dari keuntungan yang hendak didapatkan. Ini adalah perhitungan atas keuntungan yang hendak didapatkan. Ya, dengan nanti pembuktian, misalkan dari nominal pinjaman 200 miliar, kita bisa melakukan menambah produksi, kemudian menjual lebih banyak, sehingga setiap bulannya untung 2 miliar rupiah. Ya, ini syarat agar nantinya dalam petitum kita bisa meminta ganti kerugian. Ganti kerugian apa? Ganti kerugian atas sesuatu atau keuntungan yang hendak kita peroleh tapi tidak jadi kita peroleh karena tindakan dari tergugat menahan sertifikat tersebut sehingga keuntungan 2 miliar rupiah ini tidak jadi kita dapatkan setiap bulan. Gitu Bapak Ibu. Poin ke-10, bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat, maka patutlah penggugat untuk memohon sita jaminan objek milik tergugat. Nah, dalam soal kan tidak ada objek milik tergugat. Hanya saja ini pengembangan, ya, karena memang harus ada sita jaminan. Objek milik tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan mineral terletak di Jalan Ben Hill nomor 27, Jakarta Pusat. Ini pengembangan ya Bapak Ibu. 11, bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah tergugat untuk membayar denda 50 juta rupiah setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini. Jadi nominal-nominal yang ada di sini ini sebagai syarat agar nantinya dalam petitum kita bisa meminta. Nominal-nominal yang kita cantumkan dalam posita ini sebagai syarat agar nanti dalam petitum kita bisa meminta nominal. Karena ketika pada posita tidak dicantumkan adanya nominal apapun, maka dalam petitum tidak boleh mencantumkan ganti kerugian sebesar apapun. Dendanya pun juga tidak boleh dimintakan. Ya. Maka berdasarkan skala dalil yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat. 3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan sertifikat. Ya. Ini poin utama, karena perbuatan melawan hukum terkait dengan penggelapan sertifikat, maka yang kita mintakan adalah yang pertama, pengembalian sertifikatnya. Kemudian yang keempat, memerintahkan tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 2 miliar rupiah setiap bulannya, terhitung sejak bulan Februari 2021 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap. Petitum ini, nomor 4 ini merujuk pada dalil posita nomor 9. Nah, ada sinkronisasi di situ. Misalkan dalam petitum tidak ada, maka misalkan dalam posita tidak ada, maka petitum nomor 4 ini tidak boleh dimintakan. Kemudian yang kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Jalan Benhil nomor 27 Jakarta Pusat, sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat hak milik nomor 45 seluas 1000 meter persegi milik tergugat. Keenam, memerintahkan tergugat untuk membayar bangsong senilai 50 juta setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Yang ketujuh ya, ingat ketika ada turut tergugat, maka kita minta agar turut tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini. Kita tidak meminta apapun kepada turut tergugat, tidak meminta ganti kerugian, tidak minta apapun lah itu, karena memang pada dasarnya kita tidak ada hubungan hukum dengan turut tergugat. Kita hanya mempunyai hubungan hukum dengan tergugat saja. Yang bisa kita mintakan adalah memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Sehingga ketika dia tunduk dan patuh pada putusan ini, mau tidak mau, walaupun hutangnya atau perjanjian kreditnya dengan tergugat belum terselesaikan, dia mau tidak mau harus mengembalikan sertifikat kepada penggugat. Walaupun itu menjadi jaminan atas hutangnya dia. Kedelapan, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang lain, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon diputus adil-adilnya. Demikian gugatan penggugat, nama kuasa hukum. Baik, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Tanya Pak Ardi. Siap, Pak. Ya. Pak, kalau misalkan tadi di situ kan Bapak cantumkan melakukan sita jaminan objek atau bangunan milik tergugat, Pak. Nah, kalau misalkan kita itu tidak tahu, Pak, di Jalan Benhil nomor 27 itu apakah tersebut aset milik tergugat atau tidak. Dan kalaupun itu milik tergugat, bisa jadi kita tidak tahu itu berupa sertifikat hak milik nomor berapa. Kita kan bisa jadi tidak tahu sedetail itu, Pak. Iya. Tidak kalau dicantumkannya kayak ini contoh di punya saya tadi, Pak, menyatakan dan memerintahkan pihak tergugat untuk menyerahkan aset miliknya sebagai sita jaminan. Boleh ditulis begitu atau harus spesifik, Pak, seperti yang Pak Ardi sebutkan tadi. Terima kasih, Pak. Ketika kita meminta petitum yang seperti itu, memerintahkan tergugat untuk menyerahkan asetnya, tidak mungkin diserahkan, Pak. Kalau misalkan kita tidak mengetahui sertifikatnya atau surat itu berbentuk apa, sertifikat atau letter C atau D misalkan ya, kita sita letak tanah dan bangunannya saja. Di sini nanti berarti kita cantumkan di sini batas-batas dari bangunan tersebut, batas-batas dari tanah tersebut. Ya memang pada dasarnya biasanya untuk sita jaminan cukup dengan batas-batas wilayahnya saja. Gitu. Apakah nantinya sertifikat, karena kan kita misalkan gini, ada pertanyaan, kalau kita misalkan sita jaminan yang kita sita hanya bangunan dan tanahnya saja, Pak, nanti gimana sertifikatnya? Kita kan nggak pegang sertifikat.
Tenang saja, Pak. Ketika ada sita jaminan, kemudian kita eksekusi, kita bisa minta sertifikat yang baru. Kita yang memegang sita jaminannya, kemudian kita eksekusi, kita bisa meminta surat atau sertifikat yang baru. Gitu, Pak. Jadi sertifikat yang lama atau surat yang lama yang dipegang oleh tergugat tidak berlaku lagi. Gitu, Pak Robi. Makasih, Pak. Baik, yang lain? Yang lain? Ada pertanyaan? Ini Pak, Ainul saya mau Yakin? nanya Pak. Ya, Pak. Dalam ini kan saya bertanya mengenai apa tergugat itu, jikalau penggugat itu ini kan Halo. objek jaminannya itu kan sebidang tanah itu ya Pak, gitu. Di luar dari konteks ini Pak, dalam hal eksekusi Pak, dalam hal eksekusi itu berapa kali pihak PN itu melakukan eksekusi terhadap bidang tanah itu Pak? Pertanyaan simpelnya begitu Pak. Oke. Ya, untuk eksekusi itu biasanya kita dari pihak PN akan mengirimkan relas. Relas eksekusi. Ada 3 kali relas. Di situ nanti misalkan dari ketiga kali relas itu tidak segera dikosongkan, maka akan dieksekusi. Misalkan sebelum relas ketiga sudah dikosongkan, maka nanti cukup langsung datang, kemudian nanti akan lelang. Gitu Pak Ainul Yakin. Oke Pak. Ini Pak lagi Pak. Terus dalam aturan tersebut kan memang harus sesuai, tapi kenyataannya di lapangan banyak terjadi ketidaksesuaian antara undang-undang dan juga pelaksanaan aturan tersebut. Semisal pengeksekusian sudah 3 kali Pak, tapi dari pihak tergugat itu memasang pertahanan begitu Pak, sehingga pihak pengadilan tidak jadi membacakan eksekusi karena banyaknya pertahanan yang telah disiapkan oleh tergugat tersebut. Apakah itu bisa langsung dilelang atau bagaimana Pak? Kalau Iya. itu tidak dibacakan eksekusi tersebut oleh pihak pengadilan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ainul Yakin. Ada dulu ini di Pasuruan ya Pak. Ada sebuah kebun itu sekitar 5 hektar. Dia juga sama seperti itu, tidak diberikan. Ya, tidak diberikan, jadi tergugat itu tidak berkenan untuk tanahnya dieksekusi. Tapi pengadilan cukup membacakan eksekusinya saja di depan tanah tersebut, kemudian lelang dilakukan di kota yang lain, di tempat lelangnya, di balai lelangnya. Jadi lelang tidak dilakukan di objeknya. Selama misalkan ada pembeli lelangnya, tidak masalah, jalan-jalan saja. Yang jelas, walaupun tergugat berupaya apapun untuk tetap menguasai objek tersebut, pada dasarnya objek tersebut sudah berpindah tangan. Misalkan nanti tergugat tetap berada pada objek tersebut, nanti tergugat bisa dilaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal 147 KUHP tentang penyerobotan lahan. Begitu Pak Ainul Yakin. Jadi strateginya, misalkan nanti Pak Ainul Yakin susah untuk eksekusi, yang notabene sudah dimenangkan oleh pengadilan, kita laporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian. Begitu Pak Ainul Yakin. Walaupun objeknya tidak kita kuasai, tapi kita pressure dulu yang bersangkutan. Tergugatnya kita pressure dulu. Dia mau masuk penjara atau mau memberikan objek. Oh, oke Pak.
Terima Gitu. kasih, Pak. Baik, Pak Ainul Yakin. Yang lain ada pertanyaan, Pak Sudarmaji? Gimana, Pak? Ada pertanyaan? Cukup? Pak, ini aja soal kopnya saja, Pak, menyambung tadi. Kalau Bapak di awal surat kuasa tidak perlu kop, karena Ya. esensinya adalah itu surat dari pemberi kuasa, dari pihak pemberi kuasa. Maka ini kop, apakah memang kop itu boleh kalau hanya saat mengajukan somasi, gugatan itu, Pak? Ya, kalau untuk Apa memang ada perbedaan di sini, Pak? Ya, kalau mengajukan somasi, gugatan, surat-surat itu yang mengeluarkan adalah kantor advokatnya, Pak. Jadi mau di situ dicantumkan kopnya sah-sah saja. Jadi kewenangannya kalau tadi surat kuasa dibuat oleh klien, kalau untuk surat gugatan dan surat somasi sudah dibuat oleh advokatnya, Pak. Termasuk untuk penomoran Bapak, mohon izin, apakah juga memungkinkan? Memungkinkan, surat. Pak. Ya, diperbolehkan. Nah, ini ada nomornya, Pak. Nah, gitu ya, Pak. Ya, memang secara administratif seharusnya untuk surat gugatan dan surat somasi itu ada nomor, ada kop, agar memang terlihat kantor tersebut ya bonafit lah, Pak. Bahasanya begitu ya. Jadi tidak main-main, kantornya tidak main-main, memang ada terstruktur juga, ada nomor, ada kop suratnya juga. Baik, yang lain? Pak, mau tanya, Pak. Baik. Untuk penulisan tanggal itu bisa taruh di atas atau di bawah, atau dua-duanya bisa ditulis, Pak? Fleksibel, pilihannya bisa di atas di sini atau di bawah. Di bawah biasanya sebelum hormat kami di sini. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain? Pak Ardi. Iya, iya Pak Robi. Pak, di kalimat paling bawah itu juga boleh ya Pak dicantumkan tergugat sebagai pihak yang bersalah dan membayar seluruh biaya perkara, Pak. Boleh. Misalkan di sini poin ke-9 membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. Boleh Pak Robi. Tapi pada dasarnya nanti ketika misalkan tergugat dikalahkan oleh majelis hakim, pasti secara otomatis tergugatlah yang membayar biaya perkara tersebut. Apa biaya perkara itu termasuk sita eksekusi, Pak? Kalau misalkan ada perlawanan seperti yang Pak Ainul Yakin tadi kan ada biaya yang harus dikeluarkan, Pak, oleh penggugat. Apakah itu juga dibebankan ke tergugat atau biaya penggugat, Pak? Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya dalam rangka sebelum putusan ini, Pak. Untuk eksekusi dan lain-lain, biayanya masuk kepada hal yang lain, itu dibebankan kepada penggugat biasanya, tetap seperti itu. Gitu, Pak Robi. Pada intinya, walaupun misalkan ya ini sekedar informasi, misalkan nanti Bapak Ibu sekalian menghadapi klien yang mana objeknya hendak dieksekusi, ajukan gugatan saja. Bisa kita ajukan gugatan, ada namanya gugatan pihak ketiga, Deden Verset. Gugatan pihak ketiga dengan tujuan untuk membatalkan eksekusinya. Jadi bukan berarti objek yang sudah dimintakan eksekusi itu kemudian kita tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, bisa. Selama belum dilakukan lelang. Kalau sudah dilakukan lelang, wah itu sudah terlambat. Sebenarnya kalau untuk eksekusi biayanya sangat murah sekali Pak Robi. Ketentuan dari Mahkamah Agung biayanya sangat murah. Tapi biaya-biaya lainnya yang membuat jadi membengkak. Itu. Di Pak Robi. Banyak kasus, banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Cukup?
Baik, Contoh ini nanti di-share juga, Kak, Pak. boleh ya, nanti saya share semuanya, surat kuasa dan gugatan ini akan saya share. Cukup ya, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah ikuti tryout pada hari ini. Estafet ya Bapak Ibu, dari tadi pagi sampai detik ini tadi. Minggu depan terakhir ya, sesi terakhir WKPA. Ada penutup, ya kami harapkan nanti untuk bisa mengikuti dengan baik. Oh ya, ini ada titipan dari rekan-rekan panitia bagi Bapak Ibu yang kiranya merasa belum menyelesaikan administrasi, mohon untuk segera diselesaikan, mengingat kita sudah meminta agar sertifikat diterbitkan. Gitu ya. Bagi yang ingin nantinya ini ya, bimbingan, bagi yang ingin bimbingan, cara langsung datang ke sekretariat, monggo silakan. Nanti bisa menjadwal terlebih dahulu kapan akan datang. Jangan mendadak ya Bapak Ibu, karena terkadang kita juga menyesuaikan dengan jadwal sidang. Kemarin ada sempat yang datang Bu Dwi ya, Rahayu. Cuman pada saat itu lagi ada perkara yang harus kita selesaikan, jadi kurang fokus ya. Jadi saya mohon maaf waktu itu kurang fokus untuk mendampingi belajar surat kuasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Mohon dijaga kesehatannya karena itu penting sekali di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.